Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Puspita dengan NIM H540121031. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji AFDL menggunakan RStudio. Nah, pertama-tama kita harus mempunyai semua package ini ya. Nah, di sini kita buat dulu, dan setelah itu kita run. Nah, kita juga bisa dengan mencarinya di sini. Kita di sini klik package, kemudian di sini kita cari satu-satu ya yang ada di sini. Yang pertama itu ada. Nah, di sini kalau misalnya belum dicentang dulu. Kemudian kita cek lagi. Yang kedua itu ada forecast. Nah, kemudian dicentang lagi. Setelah itu kita cari lagi yang ketiga. Nah, ini ya, di sini sudah dicentang. Kemudian lanjut ke series. Ini dicentang lagi. Kemudian yang keempat ini dicentang, dan terakhir yang TS Studio. Nah, kemudian dicentang lagi. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke sini. Kita akan mengimport datanya. Klik import database, kemudian from Excel, sesuaikan dengan dimana ada file dari punya teman-teman gitu ya. Nah, di sini saya pakai data ini. Kemudian di sini di-rename jadi data aja untuk memudahkan. Kemudian diklik import. Nah, kemudian setelah itu kan di sini sudah kelihatan ya, datanya sudah upload. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, di sini ditulis TS data sama dengan data C-1 -2. Nah, di sini kita akan menghapus data tahun dan kuartal di datanya. Nah, di sini -1 itu untuk menghapus data di kolom 1 yaitu yang tahunan, dan -2 itu untuk menghapus kolom 2 yang kuartal. Kemudian setelah itu kita run. Nah, kemudian setelah itu kita akan men-set data baru ke dalam objek time series yang baru. Nah, setelah itu kita ke package lagi, kemudian di sini dicari start. Nah, yang ini ya. Kemudian dicari dulu dan diklik, kemudian kita cari yang TS. Nah, diklik yang ini ya. Kemudian setelah itu di sini kita tulis lagi tes data sama dengan tes data starting dari 2007 dan frekuensinya 4. Nah, di sini karena datanya itu data kuartal, maka frekuensinya itu 4 gitu. Kalau misalnya datanya bulanan itu 12, kalau misalnya datanya tahunan berarti itu 1 gitu ya di sini. Kemudian setelah itu ini kita run. Nah, kemudian setelah itu untuk melihat load data time series ya, untuk melihat dia tuh stasionitas di level mana aja. Nah, kita ke package, kemudian di sini dicari yang grafik. Nah, kemudian di checklist dan diklik, kemudian cari yang load default. Nah, ini. Setelah itu kita
tulis lagi di sini plot TS data. Kemudian di blok dan di RAM. Dan di sini kita bisa melihat ya grafiknya itu seperti apa. Nah, tapi kita harus melakukan uji stasionaritas secara formulanya. Nah, kita ke package lagi, kemudian cari yang CSS. Di checklist, kemudian di klik, kemudian dicari lagi yang HTS. Kita cek dulu ya, sudah diklik apa belum gitu. Nah, kemudian di sini kita tulis adf.ts data ya. Kemudian setelah itu di run. Nah, di sini tulisannya kalau misalnya formula ini tuh untuk yang variabelnya itu univariat gitu, karena di sini kita variabelnya multivariat maka tidak bisa menggunakan formula ini gitu. Maka dari itu uji stasioner variabel datanya itu harus satu persatu dengan formulanya yang ini. Nah, kemudian kita log semuanya dan di run. Nah, karena kita masih belum tahu yang mana yang first different atau denial level, maka kita bikin dulu formulanya untuk melihat data tiap variabel itu stasioner di mana saja gitu, untuk memudahkan karena dalam MySQL ini harus ada stasionaritasnya itu campuran, yaitu di tingkat level dan di tingkat first different, dan maksimalnya itu di tingkat first different, tidak boleh di second different gitu. Kemudian kita blok dan di run. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat ya satu-satu stasioner tiap variabel menggunakan ADF. Nah, di sini ditulis dulu salah satu formula tiap variabelnya gitu, sekalian dengan formula untuk diferensinya. Dan setelah itu, setelah ditulis satu persatu dari mulai variabel HE, TD, MY, SD, PE, kemudian di blok dan di run. Nah, di sini kita sudah melihat ya hasil dari uji stasionaritasnya. Nah, kita lihat satu-satu dari tiap variabel. Kita lihat pada variabel HE terlebih dahulu. Nah, di sini pada tingkat level H itu belum stasioner. Kemudian pada tingkat first different-nya dia sudah stasioner. Kemudian pada variabel TD juga tingkat levelnya masih belum stasioner, masih lebih dari 0,05. Kemudian dilakukan diferensi dan stasioner di first different. Kemudian pada variabel MD juga belum stasioner di tingkat level dan stasioner di first different-nya. Kemudian SD juga di tingkat levelnya belum stasioner dan dilakukan diferensi dan stasioner di first different-nya. Nah, kemudian pada variabel terakhir di sini pada variabel P itu dia sudah kurang dari 0,05 gitu ya. Jadi dia sudah stasioner di tingkat level. Karena area ini harus ada campuran gitu ya. Stasionernya di tingkat level dan di tingkat first different. Jadi sudah memenuhi untuk dilakukan uji ARDL-nya.
Nah, kemudian kita akan mengestimasi model ARDL-nya, yaitu dengan cara di sini diketik formula model 1 sama dengan Daynaud 1 DHE DTB ditambah DMB plus DSB plus DPE like sama dengan list DHE sama dengan 1, DTB sama dengan 1, DMB sama dengan 1, DSB sama dengan 1. Kemudian di sini tulis juga diferensi karena tadi beberapa variabelnya itu stasioner di tingkat different gitu. Nah, kemudian di sini ditulis juga summary modelnya. Nah, dan X di sini itu maksudnya adalah untuk mengetahui error correction, dan kita mau tahu apakah ada pengaruh di jangka pendek gitu pada datanya. Kita blok aja ini model 1 sampai summary model, kemudian di run. Ini hasilnya kita scroll. Nah, ini kita lihat di bagian intersectnya. Kalau misalnya hasilnya itu negatif, maka itu ada pengaruh, tapi kita harus melihat nilai dari p-value-nya juga gitu, harus kurang dari 0,05 gitu. Nah, di sini ada beberapa variabel yang koefisiennya itu negatif, tapi dilihat dari p-value-nya itu masih lebih dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa di jangka pendek tidak ada variabel yang berpengaruh gitu terhadap HE. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jumlah leg maksimal dalam pemilihan leg optimal dengan menggunakan auto ARDL. Nah, caranya kita tulis dulu, terus cari ARDL. Nah, di checklist dulu, kemudian diklik ARDL-nya dan cari yang auto ARDL. Nah, ini diklik aja. Kemudian kita ke package lagi, kemudian cari false. Nah, di checklist, kemudian kita cari lagi delete n. Nah, di checklist lagi. Nah, setelah itu kita masih mencari lagi di package yaitu testers. Nah, di checklist kemudian diklik. Nah, kemudian di sini masukin formula auto RDL HETD plus NG SPPE dan sama dengan test data, max ordernya itu sama dengan 3. Kemudian di run aja. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari estimasinya, yaitu dihasilkan model 23221, di mana leg dari H itu 2, leg dari TD itu 3, leg dari MD itu 2, SB 2, terus yang PE juga A1. Nah, di sini bisa kita hasilkan itu model terbaiknya, karena di sini kan dihasilkan banyak model ya, ada 15 model dan beserta nilai dari EAC-nya. Nah, nilai dari EAC yang paling kecil adalah menunjukkan untuk model terbaik. Nah, di sini yang EAC yang paling kecil yaitu adalah model 23221. Jadi bisa disimpulkan bahwa model terbaiknya adalah model 23221. Nah, kemudian kita selanjutnya akan melakukan uji asumsi pasif. Nah, caranya kita di sini masukin formula Daynaud.auto correlate dalam kurung model 1. Kemudian di run aja.
Nah, di sini kita bisa melihat untuk uji autokorelasi dan uji normalitasnya. Nah, di sini p-value-nya itu 0,902, lebih dari 0,05, maka data tersebut itu lulus untuk uji autokorelasi. Nah, di sini no autocorrelation gitu. Nah, kemudian pada uji normalitasnya di sini dia p-nya 0,032, gitu lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data ini berdistribusi dengan normal gitu. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan uji kointegrasi bond test. Nah, caranya kita ke PTC lagi, kemudian dicari yang delete M. Nah, kemudian kalau misalnya belum dicari, dicek dulu, terus diklik. Nah, setelah itu kita masukin formula di sini, RDL bond belum buka data sama dengan test data, formula sama dengan HETD plus MD plus SB plus VE, case-nya itu sama dengan 3, max dot P-nya sama dengan 3, dan max dot Q-nya sama dengan 3. Nah, di sini kenapa case-nya itu case 3? Nah, kita itu bisa lihat lagi dari plot yang tadi. Nah, kita bakal aja pembentang. Nah, di sini di case 1 itu tidak ada intercept dan tidak ada trend gitu, dimana di plot tes statistik itu berfluktuasi di sekitar 0. Kemudian pada tes 2 itu dibatasi intercept, tidak ada tren, kemudian berfluktuasi di sekitar suatu milenial. Kemudian pada tes yang ketiga itu tidak dibatasi intercept dan ada tren, yaitu memiliki tren naik dan turun gitu. Dan pada tes keempat itu tidak dibatasi intercept dan dibatasi oleh tren, dan itu meningkat atau menurun secara linear dengan pola yang sama dalam waktu tertentu. Dan pada tes 5 itu tidak dibatasi intercept dan tidak dibatasi tren, yaitu mempunyai pola acak dan tidak ada tren naik atau turun yang jelas dalam jangka panjangnya. Maka di sini kita tulis yang case 3, kemudian di run lagi. Nah, di sini kita tunggu dulu. Nah, di sini kita bisa melihat pengaruh jangka panjangnya ada atau tidak. Nah, kita lihat dari F statistiknya. Di scroll dulu. Nah, ini jadi kalau misalnya F statistiknya itu lebih dari upper dan lower boundnya, berarti ada pengaruhnya di jangka panjang. Nah, kalau misalnya F statistiknya itu kurang dari semua upper dan lower, berarti gak ada kointegrasi dan menunjukkan gak ada hubungan jangka panjang, tapi adanya hubungan jangka pendek aja. Dan di sini F statistiknya itu 1,8, dimana dia kurang dari upper dan lower dari masing-masing critical value, maupun mau dari 1%, 5%, sama 10% itu masih melebihi gitu ya upper dan lowernya. Maka bisa disimpulkan bahwa model ini itu tidak ada pengaruhnya di jangka panjang gitu, karena F statistiknya itu kurang dari upper dan lower boundnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji validitas data. Nah, kita bisa melihat uji validitas datanya pada koefisien yang ini. Nah, kalau misalnya koefisiennya itu negatif dan probabilitasnya itu kurang dari 0,05,
maka datanya itu valid gitu. Nah di sini kita bisa melihat pada titik 1 dia tuh koefisiennya negatif dan probabilitasnya juga kurang dari 0,05 gitu. Nah selanjutnya kita akan melakukan uji stabilitas data, dimana kita akan melihat variance error itu stabil atau enggak. Nah dilihatnya itu dari grafiknya. Kalau misalnya grafiknya itu di dalam batas atas dan batas bawah, berarti variance error itu stabil. Modelnya baik secara parameter dan variance error itu stabil. Dan untuk mengetahui modelnya ini benar atau bukan, untuk data ini kita bisa melihat di plot ini. Kita zoom aja. Nah di sini kita bisa melihat bahwa datanya itu masih berada di batas bawah dan batas atasnya gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa model ini data ini itu variance errornya itu stabil gitu. Nah, mungkin sekian uji HRDL menggunakan RStudio dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.